Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam pertemuan yang keempat mata kuliah analisis biaya. Kita masuk ke chapter 5 atau bab 5 tentang job order costing. Nah, apabila di 3 chapter sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu akuntansi biaya, hubungannya akuntansi biaya dengan manajemen dan juga controller, serta Anda mengetahui tentang konsep biaya, apa itu cost, bedanya cost dengan expense, dan sebagainya. Di pertemuan yang terakhir kita membahas tentang analisis perilaku biaya. Di sana ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Pada chapter tersebut yang paling utama atau pokok utama, pembahasan utama itu bagaimana memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Maka pada chapter ini dan chapter selanjutnya kita mulai membahas pada pokok atau inti dari cost accounting, yaitu bagaimana menghitung harga pokok suatu produk pada sistem penghitung harga pokok yang paling lama di beberapa literatur di sistem tradisional dikenal ada dua jenis costing. Yang pertama adalah job order costing dan yang kedua adalah proses costing. Pada catatan berikutnya. Nah, buku yang kita pakai adalah Cost Accounting karya William K. Carter edisi ke-14. Setelah Anda membahas chapter ini, diharapkan Anda memahami akumulasi biaya pada job order. Kemudian Anda juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan 8 jurnal dasar atau jurnal pokok akuntansi biaya pada job order costing. Anda mampu menyiapkan job order cost sheet atau disebut dengan kartu biaya job order. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menggunakan predetermined overhead rate atau biasa disebut dengan tarif overhead yang sudah ditetapkan lebih dahulu di dalam job order costing. Tentu saja mengenal berbagai bentuk job order cost sheet baik pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Mari kita bahas kilas tentang job order costing. Dalam job order costing atau biasa disebut dengan job costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Nah, oleh karenanya di dalam job order ini penghitungan harga pokok digunakan ketika produk yang akan dibuat oleh perusahaan dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Mereka akan melaksanakan tugas produksi ketika ada pesanan. Bagaimana kalau tidak ada pesanan? Ya, secara harfiah mereka tidak akan melakukan proses produksi. Diasumsikan seperti itu, sehingga penghitungan harga pokoknya adalah berdasarkan pesanan tersebut, atau kita sebut dengan job. Catatan detail atas job dilakukan pada job order cost sheet, atau biasa disingkat dengan cost sheet, atau disebut dengan kartu biaya. Dan oleh karenanya nanti setiap job akan memiliki satu cost sheet. Job costing mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, biaya upah langsung, dan juga biaya overhead untuk tiap-tiap job. Artinya setiap job, maka komponen biayanya pasti akan ada 3. Ada biaya bahan baku, ada upah pekerja, kemudian ada biaya overhead. Apa itu biaya bahan baku? Apa itu biaya upah langsung? Upah tidak langsung dan biaya overhead. Ini sudah kita bahas pada chapter sebelumnya. Ini adalah contoh cost sheet-nya atau kartu biayanya. Di sini diasumsikan job cost sheet-nya milik Ray-Ban Company. Anda perhatikan baik-baik di bagian atas ini adalah header atau kepala dokumen. Di sini ada nama perusahaan, biasanya lengkap dengan alamatnya. Kemudian di bagian bawahnya disebutkan untuk siapa job order costing ini, pemesannya untuk siapa. Di sini pemesannya adalah
Lawrence Field Construction Company. Kemudian produknya apa? Beberapa perusahaan menggunakan beberapa kode nomor. Di sini adalah 214, namanya adalah Paul Brand Board. Kemudian spesifikasi produknya itu 12 kali 20 kali 1 clear finish. Dan jumlah barang yang dibuat dalam job ini berapa banyak? Ini 10 kuantitinya. Kemudian di sisi kanan ada nomor job ordernya. Biasanya nomor ini sudah ada di sistem atau dibuat nomornya terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawahnya ada tanggal pemesanan, ada tanggal dimulainya pekerjaan, ada tanggal diinginkan selesai oleh si pengorder, dan tanggal penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada direct materials. Ini adalah satu kolom yang dipakai untuk menghitung jumlah bahan baku yang digunakan. Kemudian di sini kolom direct labor. Kemudian di bagian bawah ada kolom untuk factory overhead applied. Disebut applied, nanti kita akan bahas kenapa sebutannya applied. Yang perlu Anda perhatikan adalah di sini kolom direct material. Anda lihat di sini ada beberapa tanggal dan kemudian ada nomor dokumen pemesanan atau permintaan pemesanan, required number. Kemudian di sini ada jumlahnya. Ini amount, ada tanggal yang berbeda. Ini bisa Anda lihat ada nomor pemesanan dan kemudian jumlahnya. Dan di sini ada total sebelah kanan. Direct labor juga demikian. Di sini ada tanggal-tanggal, kemudian jam bekerja, dan ada jumlah biayanya. Dan ini total biayanya. Overhead sedemikian rupa. Di sini ada pengalih, disebut dengan predetermined rate. Di sini ada totalnya. Kemudian direct material total, kemudian total direct material, direct labor, dan factory overhead total ditotalkan semuanya. 2.510, 1.568 dan 1.676, dan totalnya adalah 5.254. Maaf, ini sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Kemudian di sini ada selling price, data lainnya, factory cost, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat total profit yang dihasilkan dari job ini. Dengan kata lain bahwa dalam order job cost sheet ada 3 informasi minimal, yaitu pemakaian bahan baku, penggunaan jam kerja buruh, dan factory overhead yang apply. Posisinya tidak harus vertikal seperti ini, bisa juga yang bersifat horizontal. Ini bebas. Paling tidak 3 komponen ini harus ada pada kolom job cost sheet. Mari kita lihat contoh kasus yang sederhana. PT Tiger Utama mengumpulkan data biaya dengan menggunakan metode job order costing untuk pekerjaan nomor 101. Data biaya di bulan Maret 2017 sebagai berikut. Di sini ada direct materials tanggal 14 dikeluarkan senilai 600.000. Kemudian tanggal 20 dikeluarkan lagi direct material sebesar 331.000. Kemudian di tanggal 22 kita lihat di sini tanggalnya berbeda-beda, sequential, senilai 200.000. Dan kemudian ada data tentang direct labor. Minggu pertama ditotalkan ada 90 jam. Tarif upahnya adalah 6.200 per jam. Kemudian minggu kedua jumlah jam yang dikeluarkan adalah 70 jam dan tarifnya berbeda. Di sini 7.300 per jam. Factory overhead dibebankan dengan tarif 80.000 per jam. Nah, tarif 80.000 per jam sini dibebankan kita sebut dengan predetermined rate. Nah, tarif ini sudah ditetapkan di awal. Nanti akan dibahas di chapter tentang factory overhead. Untuk pekerjaan nomor 101 ini, jam mesin yang digunakan adalah 10 jam. Khusus untuk
pekerjaan nomor 101. Ini adalah gambaran tentang job gossip-nya. Bentuknya mirip seperti yang tadi. Di sini ada nama perusahaan dengan alamat, nomor telepon dan seterusnya, identitas, dan kemudian bisa disebutkan siapa yang memesan, silakan saja. Kemudian Anda lihat di sisi kanan ada job number-nya. Di sini ada nomornya 101, that order, that was started, that wanted, that completed. Silakan diisi dan kemudian berdasarkan informasi yang tadi Anda masukkan secara sekuensial sesuai dengan urutan asumsi. Misalkan hari ini tanggal sekian, gitu ya. Sebut saja tanggal 14. Maka Anda tulis pada hari ini tanggal 14. Dokumen untuk direct materialnya dituliskan. Kemudian jumlahnya berapa. Begitu seterusnya, hari demi hari, ketika di tanggal 20 ada pengeluaran direct material kembali, Anda catat kembali, masukkan ke dalam direct material seperti ini. Kemudian untuk minggu yang pertama, Anda hitung. Satu minggu ini ada berapa direct labor-nya? Direct labor-nya ada 90 jam. Rate-nya berapa? 6.200. Cost-nya 558.000. Kemudian di tanggal 22 dikeluarkan kembali direct material, sebutkan nomor dokumennya di sini, kemudian tuliskan jumlahnya, begitu seterusnya sampai direct material ini lengkap. Anda bisa jumlahkan, kali ini adalah jumlah direct material itu sebesar 1.131.000. Minggu kedua yaitu jumlah direct materialnya 70 jam, rate-nya 7.300, total cost-nya adalah 511.000. Kalau memang hanya ini, maka nilai totalnya adalah 1.069.000. Kemudian untuk factory overhead, tadi disebutkan bahwa jumlah pemakaian jamnya adalah 10. Kemudian tadi ada rate-nya 80.000. Maka Anda langsung menjumlahkan saja. Inilah yang disebut dengan factory overhead applied. Kenapa kita menggunakan factory overhead applied? Kenapa tidak kita hitung dalam factory overhead secara real? Ada satu persoalan di mana kalau Anda menggunakan factory overhead yang real, biasa disebut dengan factual atau actual, factory overhead actual seperti itu, nilai factory overhead actual tadi baru bisa Anda dapatkan di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Contoh misalkan biaya listrik. Biaya listrik tidak bisa Anda dapatkan misalkan job order ini selesai di tanggal 25 misalkan. Maka Anda kalau ingin menghitung berapa jumlah pemakaian listrik untuk job order ini persis di tanggal 25, Anda belum bisa menentukannya. Kenapa? Karena tagihan PLN baru akan Anda peroleh kalau Anda menggunakan sistem tagihan, baru akan diperoleh di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Nah, karena kendala yang seperti inilah, Anda tidak mungkin membebankan factory overhead berdasarkan yang real atau yang aktual. Anda harus menggunakannya yang applied untuk mempermudah penghitungan biaya factory overhead-nya. Itulah mengapa kita menggunakan predetermined rate. Lebih lengkapnya akan dibahas di bab khusus tentang factory overhead. Nah, Anda jumlahkan total factory overhead-nya, total production cost-nya adalah 3 juta. Adanya silakan saja. Gitu. Kita masuk ke akuntansi job order costing. Tentu saja setelah Anda hitung, maka teknik penghitung harga pokok pada job order, Anda juga harus membuat jurnalnya. Ada 8 jurnal akuntansi dasar atau jurnal akuntansi pokok pada akuntansi job order costing. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, kemudian jurnal untuk mencatat upah buruh pabrik yang terjadi atau yang diakui, biaya overhead yang terjadi atau diakui, kemudian penggunaan bahan baku, kemudian pendistribusian biaya overhead, kemudian estimasi biaya factory overhead yang dibebankan atau applied ke tiap pesanan, kemudian penyelesaian pesanan, dan terakhir adalah penjualan produk atau penyerahan jasa.
Mari kita lihat satu persatu untuk pembelian bahan baku atau material. Jurnalnya seperti apa? Anda catat saja material debit, kreditnya account payable. Nah, kalau penjualnya dilakukan secara kredit. Kalau dilakukan secara tunai, maka sisi kreditnya adalah cash. Kemudian untuk penggunaan bahan baku, jurnalnya Anda mendebitkan working process di debit dan materials untuk penggunaan bahan baku langsung. Sedangkan penggunaan bahan baku tidak langsung, Anda menggunakan factory overhead control. Ingat, untuk menghitung harga pokok untuk bahan baku dipisahkan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang dicatat ke dalam factory overhead. Kemudian kalau Anda lihat alur dokumennya kurang lebih seperti ini. Ini buku besar buku besar material, buku besar factory overhead control, dan ada working process. Di sini ada masing-masing job. Jadi jurnal tadi kalau digambarkan dalam bentuk T-account kurang lebih seperti ini. Jadi accounts payable credit, debitnya material dan seterusnya material credit, debitnya factory overhead control, kemudian di sini material working process. Yang perlu Anda perhatikan adalah dari penggunaan bahan baku ini bisa saja tidak hanya diperuntukkan untuk satu job, tapi bisa di beberapa job. Untuk kasus ini, contoh ini ada 3 job, ada job 5574, job 5575 dan job 5576. Jadi masing-masing di sini Anda lihat direct materialnya adalah 31.000 dimasukkan ke dalam masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai untuk transaksi ini adalah permintaan bahan baku, diurutkan berdasarkan job number dan diinput ke dalam job cost sheet. Yang kedua adalah akuntansi labor. Saat terjadi pembayaran biaya upah buruh, Anda akan mencatat payroll. Kreditnya adalah payroll kalau memang belum dibayar. Kalau tidak, boleh di cash. Kemudian pengalokasian biaya upah buruh. Untuk biaya upah buruh langsung, working process. Sedangkan untuk upah buruh tidak langsung dimasukkan ke factory overhead control. Alur dokumennya kurang lebih seperti ini. Kalau dibuat di T-account, ada payroll ini masuk ke payroll. Kemudian untuk yang direct working process, and directnya ke overhead, factory overhead. Sama dengan material kita masukkan ke masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai adalah kartu jam kerja. Yang berikutnya adalah akuntansi untuk factory overhead. Saat terjadi biaya overhead actual, Anda mendebitkan factory overhead control, mengkreditkan accumulated depreciation mesin, untuk depresiasi mesin. Kemudian untuk asuransi yang sudah jatuh tempo atau yang sudah lewat, atau yang sudah factory overhead control, dan mengkreditkan prepaid insurance. Dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mengestimasi biaya overhead applied. Jurnalnya seperti ini. Jadi untuk estimasi biaya overheadnya, Anda akan mendebitkan working process, kemudian mengkreditkan applied factory overhead atau gambaran secara keseluruhan job yang selesai dan produk yang terjual kurang lebih seperti ini. Ini adalah material, payroll, accumulated depreciation, prepaid insurance. Ini laku-laku yang sebelumnya sudah ada di slide sebelumnya. Material masuk ke factory overhead, berarti ini adalah direct and direct material. Payroll masuk ke factory overhead, ini direct material. Accumulated depreciation, factory overhead. Prepaid insurance juga adalah factory overhead. Factory overhead dibebankan ke applied factory overhead, dan kemudian applied factory overhead masuk ke dalam working process. Di sini akan ada nanti untuk material, ada untuk labor dan seterusnya. Masuk ke sama seperti yang sebelumnya. Yang 13.200 ini kita masukkan ke masing-masing job.
Sehingga Anda bisa lihat di sini tinggal mencatat material, mencatat labor, dan mencatat overhead yang kemudian Anda bebankan ke masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai adalah log mesin atau data penggunaan mesin, menunjukkan jam pemakaian mesin untuk tiap job, biaya overhead yang dipisah sesuai dengan predetermined rate per jam kerja mesin. Ketika job selesai, berikut dikirim ke pelanggan, maka zona adalah kalau memang sudah terjadi penjualan, karena sudah dikirim ke pelanggan, maka Anda akan membuat account receivable. Kalau Anda sudah menerima tunai, akan menjadi dan mengkreditkan sales. Dan kemudian Anda akan mendebitkan cost of goods sold dan mengkreditkan working process. Job 5575 telah selesai, tapi disimpan, tidak dikirim ke pelanggan. Disimpan ke gudang barang jadi misalnya. Maka Anda akan mendebitkan ke finished goods, lengkapnya ke finished goods inventory. Jadi antara yang A dan B di sini bedanya adalah yang A adalah barang yang sudah selesai tapi langsung dikirim ke pelanggan. Jadi Anda langsung mencatat sebagai sales. Sedangkan yang B 5575 job ini adalah barang yang sudah selesai tapi tidak dikirim ke pelanggan, sedangkan disimpan ke gudang barang jadi. Itulah mengapa mendebitkan ke finished goods inventory. Bagaimana dengan job order costing pada perusahaan jasa? Biaya upah langsung dan biaya yang terkait dengan upah langsung biasanya merupakan biaya yang paling besar dibandingkan biaya lainnya. Predetermined overhead rate biasanya dihitung berdasarkan direct labor cost. Ini kalau di perusahaan jasa. Kalau di pabrik ya tadi menggunakan jam kerja mesin. Merupakan hal yang lazim, biaya upah buruh dikamukan dengan predetermined overhead rate, sehingga jumlah yang dibebankan ke tiap job per jam upah buruh menggambarkan biaya upah dan overheadnya. Ini contoh job cost sheet pada perusahaan jasa. Contoh di sini adalah perusahaan jasa hukum atau attorney at law, pengacara di sini disebutnya. Di sini Anda lihat nama klien, kemudian engagement type atau kasusnya seperti kasus apa, kemudian engagement number, nomornya berapa, atau di job order kita engagement number, kemudian date contracted, kontraknya terjadi tanggal berapa, date terminated, kira-kira selesainya kapan, dan supervising partner. Ini ada data yang di bagian atas, di kop bagian atas. Dan di bagian bawah ada partner time, jumlah jam kerja partners yang bekerja. Kemudian di sini ada associate time, jumlah associate-nya, pembantu-pembantunya atau yang terkait berapa. Dihitung per jam karena ini perusahaan jasa. Nah, ini tergantung jumlah jam pekerjanya. Dan kemudian dimasuk lain-lain. Tentu saja tidak ada direct material di perusahaan jasa. Di sini ada biaya lain seperti biaya travel, perjalanan, meals, makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian fotokopi untuk menfotokopi dokumen-dokumen misalnya. Kemudian ada telepon, bahkan di sini ada menyewa detektif, kemudian membayar saksi misalnya, saksi ahli mungkin itu misalnya, dan seterusnya. Kurang lebih gambaran job cost sheet pada perusahaan jasa seperti ini. Sekarang ini yang dapat disampaikan pada materi tentang job order costing. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.